Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman pasti masih ingat dengan Habib ini, yakni Habib yang sempat viral teman-teman, yang menceritakan tentang kisah Bang Maman, yakni seorang pemuda yang sangat mencintai Habibnya teman-teman. Meskipun jarang ibadah, jarang sholat, ahli maksiat, tetapi cinta kepada Habibnya teman-teman. Diberikan seluruh dagangannya setiap malam kepada Habibnya. Dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jintan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Sehingga Bang Maman ini meninggal dunia. Dan Habibnya teman-teman memberikan jaminan kepada Bang Maman masuk surga tanpa hisab hanya dengan selembar kertas surat yang dia tulis untuk malaikat mungkar nangkir. Hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Dijamin masuk surga teman-teman. Dijamin masuk surga bahkan tanpa hisab teman-teman. Meskipun jarang ibadah, jarang sholat, meskipun seorang ahli maksiat, tetapi dia cinta kepada Habibnya teman-teman. Habib Salim Jintan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jintan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nah teman-teman, di dalam video kali ini teman-teman, Habib ini dia memperagakan kepada jemaahnya, yakni kain kiswah penutup makamnya Nabi. Dan ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya dia menerima sumbangan kepada setiap jemaahnya yang ingin mencium kiswah makamnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, ini videonya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Dia menyatakan kepada jemaahnya, saat ini kita kedatangan kiswah penutup makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Dia menyatakan bahwa kalau kiswahnya makam Nabi, penutup makam Nabi itu adalah perkara langka. Sangat sulit sekali teman-teman untuk disentuh. Nah, sedangkan teman-teman, ini adalah suatu hal yang aneh menurut saya teman-teman. Kenapa kiswah penutup makam Nabi itu ada di tangan Habib tukang dongeng ini? Kenapa bisa? Kalau saya cek teman-teman, saya cek di toko-toko online, banyak ternyata yang jualan kiswah penutup makam Nabi. Teman-teman nanti bisa cek di toko-toko online, banyak yang jual. Pertanyaannya, kiswah ini apakah kiswah asli penutup makam Nabi, atau dia beli online, atau bagaimana? Kalau asli, bagaimana cara dia mendapatkannya? Dan yang lebih menggerikannya teman-teman, dia meminta uang jemaahnya. Dia menerima uang dari jemaahnya bagi siapa saja yang ingin mencium kiswah makam Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, nanti di akhir video ini dapat kita saksikan dia membuka suatu kantong kresek, teman-teman. Kantong kresek warna merah untuk menerima uang dari jemaahnya.
Siapa saja yang mencium, wajib itu bayar dengan uang sejumlah yang sudah ditentukan oleh Habib ini. Luar biasa. Lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dia perlihatkan kepada jemaahnya. Assalatu wassalamu alaika. Nah, dapat kita saksikan tuh berebutan. Para jemaah ingin menyentuh kiswah tersebut, teman-teman. Lalu ditertibkan oleh Habibnya. Ditertibkan, dibuat antrian, boleh mencium kiswahnya, boleh menyentuh kiswahnya, tapi bayar dulu. Ya Rasulullah. Tuh. Ada kantung kresek warna merah tuh, lihat. Jadi teman-teman, Habib ini luar biasa modusnya, teman-teman. Luar biasa. Mencari uang, mencari kekayaan dengan cara seperti ini. Na'udzubillah. Teman-teman bisa buktikan, buka aplikasi toko online, salah satunya ada di Shopee, teman-teman. Kita ketik kata kunci kiswah makam Nabi. Makam Nabi. Nah, ini ada yang jual dengan seharga 1.920.000. Sudah terjual 20 lembar, teman-teman. Sedangkan di toko lainnya, ini dijual dengan seharga 1.440.000. Sudah terjual 24 lembar. Dan yang di bawah ini, teman-teman, lebih murah lagi harganya. 336.000. Sudah terjual 46 lembar. Masih banyak, teman-teman. Dan ini juga dijual nih. Kiswah makam Rasulullah sudah terjual 64 lembar dengan harga 1.200.000. Dan di bawah juga ada banyak yang jualan kiswah makam Nabi. Nah, di sini dijual dengan harga 356.000. Sudah terjual 21 kali, teman-teman. Pertanyaannya, yang punya Habib tadi itu dia beli online kah? Atau benar-benar kiswah makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Jika benar, dari mana dia mendapatkannya? Kalau seandainya pun itu benarnya kiswah makam Nabi, teman-teman, maka seharusnya dia tidak menerima bayaran bagi orang-orang atau bagi jemaahnya yang ingin menyentuh dan mencium kiswah Nabi tersebut, teman-teman. Lah, kenapa dia harus menerima bayaran dari setiap jemaahnya? Yang lebih luar biasanya lagi, teman-teman, ada klaim dari kelompok Habib, teman-teman, yang mengklaim mereka memiliki darah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan darah Nabi tersebut, teman-teman, diminum secara berjamaah oleh para habaib tersebut, teman-teman. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Aksi-aksi seperti ini, teman-teman, mereka menyebutnya dengan ngalap berkah atau bertabaruk, teman-teman. Bertabaruk dengan peninggalan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun, teman-teman, pertanyaannya, apakah itu benar darah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Jika benar itu darah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentu saja itu bisa diambil DNA-nya, lalu dicocokkan dengan DNA mereka. Apakah cocok DNA mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi dengan DNA darah Nabi tersebut? Kalau tidak cocok DNA-nya, teman-teman, perlu kita pertanyakan, apakah darah tersebut adalah benar-benar darah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau mereka ini adalah keturunan palsu yang hanya sekedar mengaku-ngaku saja, teman-teman. Jadi, teman-teman, tentang perkara ngalap berkah, bertabaruk kepada peninggalan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mari kita dengarkan bagaimana penjelasannya dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mari kita simak. Atharun Nabi SAW, yang ada bekas nabinya di situ. Rambutnya Nabi SAW, keringatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita menghormati dan menghargainya kalau kita mendapatkan hal itu. Hanya saja yang ada sekarang ini, apakah bisa dipastikan, dikatakan tadi pedang, ya. Apakah itu pedang Nabi SAW? Sarung pedang itu benarkah milik Nabi SAW? Gelasnya, apakah gelasnya Nabi SAW?
bajunya, sarungnya, apakah sarungnya Nabi SAW. Bahkan darah yang diminum tadi, apakah itu benar darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Maka wajib kita pertanyakan. Sedangkan teman-teman, hadis saja teman-teman, sabda dari Nabi kita itu harus diperiksa sanadnya. Apakah benar ini perkataan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ada sanad-sanadnya teman-teman. Harus kita pastikan. Kalau hadis tersebut teman-teman, hadis palsu, maka harus kita buang. Nah, apalagi kalau peninggalan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentu saja harus ada bukti secara sahihnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nggak tahu. Sehingga karena kita nggak tahu, atau kita ragu, disebabkan tidak adanya bukti otentik bahwa itu memang milik Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencari berkah di sana. Nggak boleh. Bicara rambut Nabi SAW yang mungkin ramai ya, pada waktu itu di Indonesia, dibawa keliling kemana-mana. Yang perlu dibuktikan, benarkah itu rambut Nabi SAW? Dari mana kita tahu? Sedangkan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW aja, itu diperlukan pemeriksaan yang begitu ketatnya. Betul. Sehingga dapat dipastikan ini dari Nabi SAW. Bagaimana dengan barang peninggalan Nabi SAW? Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Ini buat orang-orang yang ingin ngalap berkah. Nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak. Betul. Yang beliau wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihaqqi. Kalau engkau dapat warisan Nabi, ilmunya Nabi SAW, maka engkau dapat keberuntungan yang besar, dapat berkah yang besar. Maka jangan menyibukkan diri dengan peninggalan-peninggalan tersebut yang belum terbukti. Hada wallahu a'lam. Nah, sangat jelas sekali teman-teman penjelasan dari beliau, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Seharusnya sahabatku semua, sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang mengaku mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita menyibukkan diri kita dengan mempelajari hadis-hadis ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan seperti tadi teman-teman. Bukan mengaku, mengklaim minum darah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, padahal itu belum terbukti kesahihannya. Apalagi sampai mencari uang seperti yang dilakukan oleh Habib Ali Jindan tadi, teman-teman. Na'udzubillah. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Subscribe channel YouTube ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe-nya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.